bahasnya bisa hal-hal supranatural nih Mas. Wah, aduh, aku seneng tuh. Emang ada apa di situ? Ada energi yang menuntun Anji ke sana. Oh gitu. Heeh. Katanya Oh, dulu Anji tinggal di situ. tunggu. Anji yang dulu. Sebelum lahir. Iya, Apa yang mana nih? Anji yang dulu. Anji yang dulu. Beda sama yang Anji sekarang. Iya bukan Anji yang sekarang gitu. Anji yang dulu tuh pernah tinggal di sana dulu. Aku tertantang sekarang sama Anji. Belum pernah di podcast ini ngomongin tentang portal, dimensi lain, ngomongin tentang konser untuk tumbuhan. Ya, Reinkarnasi apalagi. Tapi aduh. udah Ini gue jadi kayak orang aja. gila nih ngomong di sini. Gimana nih pendekar? Waduh, kok Pendekar Gunung Puntang. kok jadi pendekar sih Mas? Ya, pendekar Gunung Puntang kan bertapa terus di sana. Ah iya 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 iya. Aduh. Ya baik lah Mas, baik Baik, baik. tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita bolehlah buka masker Boleh ya. lah. Jadi pokoknya kita yang jelas kita udah menjalankan tes kesehatan. Iya, Tapi kita kasih tahu bahwa protokol dijalankan gitu ya Mas. gitu. Harus dong. Pendekar Erdian Aji Prihartanto. Iya. Ini saya berasa mau diinterogasi loh ini. Aduh, umur, jenis kelamin, wah, golongan darah. Iya. Golongan darah bukan yang terkuat Mas. Bukan yang terkuat. AB ya. Aduh, AB. AB umur 40. Saya Dijawab beneran beneran loh. umur Dijawab beneran. 43. Iya. Dijawab beneran. Tapi ternyata tadi kita habis kulik-kulik, gitarnya banyakan dia daripada gua gitu. Buset, Enggak, gitarnya udah dijual-jualin. udah 50 kan? Enggak, belum Hah? nyampe. Kalau 49. campur bass iyalah. Campur bass, campur ukulele gitu. Apa gitar yang paling ini? Yang Memorable. paling disayang Hmm. Yamaha. Yamaha. Yamaha yang mana? Yamaha Dev Navarro series akustik warna putih. Oh, Dev Navarro ini kan RHCP kan dulu ya? Dulu. Oh, Nah, tapi udah dijual. udah dijual itu. Waduh. Dibayarin sama orang. Jadi waktu itu lagi ngetes, Mas. Hmm. Pas di masa pandemi, ulang tahun, aku mau ngetes sebenarnya seberarti apa sih benda-benda ini buat Hmm. buat saya gitu. Hmm. Terus ya udah kalau ada yang mau silahkan. Waktu itu dibayar lah lebih dari 100 juta. Buset. Oh ya? Terus duitnya Sumbang. didonasiin. Dan ternyata nggak ada masalah apa-apa. Oh ternyata ini cuma benda-benda aja kok gitu. Oh, disumbangin kemana, Bro? Buat bikin gerakan razia perut lapar waktu itu. Hmm. Jadi ulang tahun di masa pandemi Hmm. ini ulang tahun ini luar biasa nih. Tahun 2020. Jadi kayak aku pengen melakukan sesuatu hal yang berbeda. Pengen nyumbang ke orang-orang. Tapi duitnya sayang. Hmm. Kalau ambil dari tabungan atau apa, karena kan Hmm. pengennya memang sampai ratusan juta gitu, pengen banyak bikin puluhan ribu bungkus makanan gitu. Akhirnya udah jual 9 gitar. Oh gitu, 9 gitar. Gibson, kebanyakan Gibsonnya ada 7. Buset, wah nggak bilang-bilang. Kalau gitu kan bisa beli juga. Tuh iya waktu Tapi itu harga diskon ya. waktu itu belum terkoneksi. Aduh, tapi mulia banget ya jual gitar gitu untuk membantu orang gitu yang terdampak pastinya ya, terdampak COVID Yang ya. terdampak Mas, karena kalau banyak kan orang sebenarnya gerakan razia perut lapar itu juga eh, sebuah gerakan tandingan dalam tanda kutip ya, gerakan tandingan untuk razia masker Hmm, gitu yang waktu itu dilakukan, yang waktu iya. itu sempat marak dan mengundang keresahan banyak orang lah. Itu untuk orang-orang yang nggak mampu beli masker gitu ya. Iya soalnya kesian kan Mas. Hmm, Penghasilan misalnya 10.000 20.000 per hari, hmm, kita bisa beli masker yang mahal nih. hmm, Atau kalau misalnya masker yang murah tapi kita biasa nyetok nih berapa kotak. Kalau Anji maskernya mahal, kalau kita yang murahan bro, yang kayak gini nih. Waduh. Ini Kita baru jadi- karena mau ketemu dia Hendro Priyono aja nih. Baru beli tadi. Oke, terus? Iya, jadinya berdasarkan hal itu pengen bikin sebuah gerakan yang ya udah deh. Ini gerakan razia masker nih cukup banyak diprotes kan waktu itu. Karena banyak orang yang nggak mampu, banyak orang yang nggak mampu untuk beli masker, mereka lebih milih beli makanan daripada beli masker gitu. Akhirnya ya udah sama Tirta waktu itu, Dokter Tirta. Gerakan itu sebenarnya udah ada dari Bali. Aku for Bali bikin razia perut lapar, tapi kita terusin dan akhirnya meresonansi banyak orang juga melakukan gerakan yang sama di daerah masing-masing. Oh gitu. Kita nggak terima donasi,
Oh. Tirta bikin sih sama Kita Bisa waktu itu, cuma kalau aku nggak mau ngelola duit orang karena kan harus pertanggungjawaban ya. Jadi dengan aksi begitu bisa ini ya, membuat orang, memotivasi orang untuk melakukan hal yang sama gitu. Setidaknya begitulah. Itu pahalanya berlimpah loh. Amin. Iya, tapi nunggu nanti di akhirat ya dikasihnya, jangan di sekarang. Sekarang aja boleh nggak? Lagi butuh nih buat bangun Puntang nih. Tapi ngomongin Puntang udah berapa lama di sana? Bertapa? Dari Oktober. Dari Oktober? Sebenarnya ketemu sama Puntang tuh bulan Agustus. Hmm. Ketemu sama Puntang bulan Agustus. Bisa gitu ketemu sama Puntang gitu ya. Iya. Aduh, ini bahasnya bisa hal-hal supranatural nih, Mas. Wah, aduh, aku seneng tuh. Emang ada apa di situ? Ada energi yang menuntun Anji ke sana. Oh gitu. Heeh. Katanya dulu Anji tinggal di situ. Tunggu, Anji yang dulu. sebelum lahir. Iya, Apa yang mana nih? Anji yang dulu. Anji yang dulu. Beda sama yang Anji sekarang. Iya, bukan Anji yang sekarang gitu. Anji yang dulu itu pernah tinggal di sana dulu. Wah, ini Makanya energinya menariknya ke sana. reinkarnasi. Apa gimana? Mas Bos percaya nggak reinkarnasi? Nah, ini diskusinya dalam banget nih. Ini mesti berapa SKS dulu nih mau jawab nih. Gak lah, pokoknya intinya di Puntang energi Puntang menarik Anji untuk memelihara tempat itu gitu. Oke. Memelihara Roh tempat halus. itu. Enggak, energi aja Mas. Energi. Kan setiap Waduh, ini jangankan alam, puyeng nih gue jawabnya nih. setiap benda kan memiliki energi kan Mas. Heeh. Setiap benda memiliki energi. Nah kebetulan energinya itu menarik Anji untuk ke sana gitu. Hmm. Entah sengaja atau enggak, tapi pasti sengaja lah. Terus yang dilakukan di Puntang apa setelah energinya itu ada? Memelihara tempat itu. Melihara. Itu Memelihara. katanya orang-orang ini merusak nih bukan melihara gitu. Ada yang nyinyirin gitu kan? Ada, bahkan dilaporin. Oh, dilaporin juga? Dilaporin. Suka banget ya orang laporin Anji ya. Iya. Kenapa sih? Jangan ngelaporin dong, ngasih duit gitu, ngasih saham. Ya tapi setelah bisa membuktikan bahwa Anji tidak berbuat hal-hal yang jelek di sana, ya sekarang bahkan sampai Pak Kapolda datang ke sana, Ibu Kapolda senang banget di sana, sampai banyak orang-orang penting datang ke sana, gitu. Tapi tadi kita kan udah ngomong-ngomong dikit tentang Gunung Puntang. Anji udah nanya reinkarnasi, di sana ada energi. Emang di sana katanya ada portal. Portal apa sih? Bener. Itu Mas, Taunya kalau kita portal di depan tuh iya yang ada makanya satpam. kalau malam itu di portal. Oh. Kalau malam di portal nggak bisa masuk. Tapi yang dia maksud bukan portal itu. Nggak. Iya Itu portal untuk pindah universe. Portal untuk ke dimensi lain. Iya. Dan Pak Kapolda diajak ke portal itu gak? enggak lah. Nggak bisa sembarangan Mas, Gitu itu ya? kan maksudnya ini untuk orang-orang yang mempelajari itu ya. Jadi ini juga yang ngomong juga bukan Anji sih, bukan aku sih Mas. Cuma ada kayak ada Mbak Diki Zainal, itu orang pintar dan pintar gitu. Oh, sangkain yang ngomong Nick Fury, bukan ya? Enggak, bukan Nick Fury lagi. Ya dia barusan bikin vlog berbicara tentang portal Gunung Puntang. Ada kok baru 3 hari lalu. Oh ya? Baru 3 hari lalu sebelum datang ke tempatnya Mas Bos. Oh. Portalnya itu kayak gimana ya? Gak bisa ngeliat juga. Tahu film ini gak sih? Tahu film Avengers yang siapa sih tuh yang membuat lubang gitu untuk Oh iya kayak kita gitu. bisa Waduh. Aneh ya? Hah? Enggak, Aneh seru ya? kok. Seru. Kita nanti bicaranya jadi ini orang nanti nganggap Enggak. Anji ini aneh nih. Enggak dong, kan seru. Jadi kalau kita mau ke Puntang gak usah 3 jam lewat portal itu aja. Enggak Dari juga, situ ke enggak sini kan gitu bisa di juga. sana. Enggak Bisa. gitu juga, Oh, Mas. Enak banget. Itu mah mending sama Doraemon aja. Itu kemana aja kan kita langsung set gitu. Tapi yang jelas di Puntang sih banyak hal-hal seru yang aku kerjain di sana. Salah satunya adalah membersihkan Puntang. Membangun ya, Membangun. Kenapa? Membuat kamar mandi juga ya, toilet umum ya. Toilet
umum sih cuma salah satu bagian aja sih Mas, tapi selebihnya adalah em, aku tuh mau mengembangkan pariwisata, mengoptimalkan karena selama ini tidak terawat dan tidak tidak dikelola dengan baik menurutku. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Karena nanti Memang dari di di tempat tempat itu yang ada masyarakat. ada Hah? Mas, Katanya nggak ada orang di di situ. bawah. Oh, di bawah. Tapi kan kalau misalnya nanti tempat Oh itu iya. dibangun, Oh, yang ke atas. nah Naik kan ke. yang bekerja kan ada dong. Iya, iya. Nah, Bercanda lagi. gue tuh orangnya seriusan Mas. Orangnya tuh gue seriusan Iya, iya, banget iya. soalnya. Enggak, di situ kan penduduknya roh halus semua gitu. Oh itu Itu ada. ada juga kan? Mau ngomongin yang itu deh. Ya. Ya pokoknya yang jelas mau mengangkat ekonomi rakyat di situ. Minimal sekarang nih tiap harinya udah berbulan-bulan ini di pandemi aku mempekerjakan puluhan orang. Di situ. Puluhan orang di masa pandemi loh, kan ada yang mereka ada yang penjual cilok, ada yang penjual jajanan-jajanan di sekolah-sekolah yang sekarang udah jelas mereka nggak bisa. Banyak pekerjaan mereka yang akhirnya mereka nggak punya pekerjaan, sekarang kerjanya di Nagara Puntang. Oh. Membangun tempat itu, bikin Iya, iya. jalan. Itu Nagara Puntang itu apa nama proyeknya gitu? Iya. Nagara. Yang bikin Anji proyeknya itu. Iya. Dan itu mempekerjakan orang-orang sekitar. Iya, dan nanti memang tetap 95% pekerjanya harus orang situ. 5%-nya ya orang legal, akunting dan lain-lain itu pasti dari tim Anji sendiri. Sisanya roh halus. Yang 150%-nya ya. Kacau deh. Mas dia suka ini ya? Mas Bos tuh suka roh halus ya? Hah? Enggak. Udah pernah ketemu di sana? Ada? Enggak. Pernah lihat? Energinya berasa tapi Oh gitu ya? tapi maksudnya gini loh, selama ini ya Puntang itu diangkat, itu sisi mistiknya sama sisi ininya apa namanya sensualnya. Jadi sana tuh dulu tempat itu sempat dibilang purtil. Apaan? Purtil itu ngapurkan. Gak, pokoknya dulu di Puntang itu yang diangkat selalu tentang setan sama tentang di situ tempat inilah tempat orang-orang pacaran gitu-gitu, sampai akhirnya tempat itu sepi. Sekarang udah mulai ramai lagi karena memang dibersihin sama Anji, energinya diperbaiki gitu. Tapi memang mungkin ya generasi sekarang masih nggak begitu ngerti tentang Gunung Puntang. Aku pun juga nggak begitu ngerti. Tapi ketika Anji bilang Radio Malabar gitu kan, oh aku jadi ingat ya itu yang pertama kali radio pertama mungkin ya di dunia atau yang Asia one of Tenggara the first sih, Mas. lah ya di komunikasi dari Belanda ke Indonesia. Ya. Ratu siapa? Ibunya Wilhelmina waktu itu nggak salah yang betul. nelpon ke sini, halo Bandung gitu kan. Halo Bandung sampai akhirnya dibuat menginspirasi lagu Halo Bandung. Siapa? Ismail Marzuki yang buat. Betul. Ya. Walaupun ada yang bilang lagunya itu bukan lagunya beliau lah, tapi itu cerita lain lah. Tapi memang terkenalnya dari itu kan. Gunung Puntang itu taunya Radio Malabar. Ya sekarang simpel aja sih. Taunya Halo Bandung. Portal itu taunya cuma dari Anji. Oh gitu ya? Iya, berarti ini harus ditambahin itu di Wikipedia. Jangan Mas. Janganlah, maksudnya tentang portal ini kan ini juga pasti hal yang mengundang kontroversi sih sebenarnya buat orang. Cuma untuk orang-orang yang percaya ya kalau maksudnya bahwa ada kehidupan di dimensi lain gitu dan ada beberapa universe di. Kalau itu aku percaya. Oke, percaya Mas. Itu percaya. Berarti percaya portal dong. Kalau universe dunia lainnya multiverse kan bilang. Jadi artinya dunia kita ini nggak hanya satu, mungkin ada beberapa. Kalau itu kan memang astrofisisnya sudah banyak yang bilang gitu. Bahwasanya ya alam semesta ini mungkin bukan satu-satunya. Tapi kalau portal aku nggak tahu. Itu selain nonton filmnya Nick Fury ya satu lagi dari Anji ini. Luar biasa emang bener. Luar biasa Mas ya. Nggak nonton di YouTube Mas, portal Gunung Puntang ada bener. Nanti deh nanti abis ini Mas Bos nonton deh. Oke. Kita ke sana ntar. Coba cari lokasinya nanti. Kita langsung ke sana. Pasti nanti pengen ke sana deh.
ngebuktiin omongan. Oh ya. Tapi bisa pulang lagi gak? Bisa. Kalau masuk portal? Enggak, tapi kita kan nggak mungkin ke portal itu, Mas. Oh, gitu. Portalnya kan bukan kayak ini ada itu tuh portalnya di situ. Kita masuk yuk, Mas Bos yuk, gitu. Gila ini udah kita kan kita harus mengaktifkan indera-indera lain. Portalnya tapi bukan singkatan dari yang kayak apa urtil apa. Jangan-jangan udah ngomong banyak-banyak portal taunya singkatan juga itu. Singkatan Enggak. apa lagi nih? Enggak. Beneran. Portal yang begitu-begitu ya. Iya, portal tempat tempat lalu lintas. Tapi udah. Ini gue jadi kayak orang gila nih emang sih. Buat orang pasti kayak ini anjing apaan sih gitu. Makin aneh aja tuh orang. Enggak, tapi emang ada yang menarik lagi. Dia itu tadi bilang bahwa dia mau buat panggung untuk konser di Gunung Puntang. Betul kan? Sebenarnya bukan panggung untuk konser sih Mas, tapi ini adalah natural venue. Ya tapi untuk konser juga kan? Bisa untuk konser, bisa untuk bikin podcast gunung. So far kan udah bikin beberapa podcast itu di sana. Tapi tadi katanya yang nonton tumbuhan gitu. Oh, itu beda lagi. Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Salah satu project di sana adalah membuat konser untuk tumbuhan namanya Sound for Plants. Nah, itu Sound for Suara Plants. untuk makhluk lainnya. Jadi konser yang nonton tumbuhan. Tumbuhannya dibawa apa? Jadi sebenarnya ada dua hal. Waktu itu lagi mikir nih saya masuk ke satu daerah alam, mau mengelola ini, mau memelihara, mau membersihkan, tapi kayak pengen menghibur makhluk-makhluk yang ada di situ, makhluk lainnya loh selain manusia. Ini makhluk apa tumbuhan? Ya kan makhluk kan tumbuhan kan Ya makhluk. bukan makhluk halus lagi kan? Bukan. Okay. Kita nggak ngomongin makhluk halus di sini. Ini bener-bener yang real makhluk hidup. Ya, termasuk semut rangrang juga. Iya. Ya, kalau mereka suka ya udah nggak apa-apa. Hebat nih. Dedi tuh sampai bilang, gila tuh udah agak gila ya. Enggak, ini hebat, project bagus. Tapi yang menyambut ide ini adalah Dino loh. Iya. Dino Hamid. Loh, aku juga menyambut loh, makanya nih ngomongin terus loh. Asik, dapat sponsor. Dino Hamid kita dapat sponsor. Buat konser untuk tumbuhan. Iya, Sound for Plants. Jadi aku masuk ke sana, aku mau kayak menghibur yang ada di situ dulu semua, ya penduduk situ dan juga penduduk lainnya. Ya penduduk lainnya, makhluk lainnya itu ya seperti tumbuhan gitu. Dan ternyata jadi konser gitu mereka nonton. Iya. Tepuk tangan gak ya gitu? Ya. Kalau di yang di YouTube sih ada tepuk tangan. Ada tepuk tangan ya? Gitu ya? Jadi kayak mereka goyang-goyang terus ada suara, mereka dicipratin air. Oh. Gitu dan tapi ini ya, gue tuh ngerasa pernah ditepukin loh sama tumbuhan. Sama pohon-pohon pinus di sana. Waduh. Wah, di dalam banget ini. Tambah bingung nih gue deh. Susah gue ngajak ngomong ini studio kaku banget gitu. Kalau di alam tuh berasa Mas, jadi bisa. Betul. Nah, pokoknya gini ya, Sound for Plants itu salah satu project yang akan dilakukan di sana sama Dino Hamid. Itu CEO-nya Berlian Entertainment. Satu tim itu udah datang ke sana waktu itu. Tapi terus kembali kita ke permasalahan PSBB dan lain-lain. Terusnya kan ini produksinya cukup besar. Karena waktu itu masih harus merapikan kanan kirinya dan sekarang akhirnya aku bilang udah gua rapiin dulu supaya nanti budget produksi kita lebih ditekan gitu. Dan ini nanti kita mau buat sih pasti di sana Sound for Plants. Tapi memang tanaman kalau ini katanya ya, memang kalau kita mau membesarkan tanaman selain disiram-siram diajak ngomong kan? Iya, diajak ngomong. Itu bener emang. Tanaman bisa diajak ngomong biar cepat gede gitu. Sebenarnya gini sih Mas, tanaman itu kan salah satu makhluk kayak manusia kan. Iya. Ya intinya sebenarnya dia juga memiliki ya kemampuan untuk hidup kan. Iya. Orang ya, kalau sesuatu yang hidup itu mereka suka ajak ngomong. Ya. Tapi pertanyaan gini, udah pernah belum ngajak ngomong tumbuhan? Pernah. Pernah. Jawabannya apa? Dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Dia tuh kayak cewek kalau ngomong gitu. ini kayak ngomong terserah gitu. Kalau tembok udah pernah diajak ngomong tembok? Enggak. Tembok bukan makhluk hidup soalnya. Oh iya. Nih mungkin Mas Bos nih mikir nanti pas saya pulang tuh nih orang aneh deh kayaknya. Belum, aku tertantang sekarang sama Hanji. Belum pernah di podcast ini ngomongin tentang portal dimensi lain, ngomongin tentang konser untuk tumbuhan.
Reinkarnasi apalagi? Waduh, ini Gini, tertantang enggak Mas. sekali Jadi ini. jadi gini loh Mas, gini loh Mas. Anji tuh pernah tahun 2019 menulis dan ngomong sama sahabat-sahabat dekat gitu. Em, gue tuh lagi letih gitu. Pengen istirahat dari kegiatan kayak manggung kemana-mana. Tadi mau libur 1 tahun nggak manggung sama sekali gitu. Terus pandemi kan, akhirnya kembali ke alam dan mulai mulai berpikir bahwa oh iya selama ini ternyata Anji tuh sebagai manusia itu pola hidupnya tuh seperti binatang, cari makannya berpindah tempat, Hmm. saling bersaing dengan binatang lainnya, ya manusia dengan manusia gitu. Sampai akhirnya sepertinya gue lagi mau ini deh, lagi mau belajar dari tumbuhan, Hmm. diam, menetap, tumbuh, berkembang, berbuah, berguna untuk lingkungannya, bahkan dia memberikan oksigen untuk makhluk lainnya gitu. Ketika mati menjadi pupuk untuk lingkungannya juga. So maksudnya ini lebih dalamnya adalah ternyata selama ini Anji belajar dari makhluk lain nih selain manusia. Tapi makhluk halus nggak mau. Belajar menyatu dengan alam lah, kurang lebih begitu Lebih kan. alam, iya lebih alam Mas. Ya tapi yang jelas di era pandemi ini gue membuat beberapa postingan yang cukup kontroversial sih Mas. Hmm. Yang pertama adalah tentang yang di Sarinah Tamrin. Hmm. Sarinah Tamrin gue mengkritik, waktu itu mengkritik beberapa lembaga, kok boleh gitu. Ternyata di situ katakan pakai prokes. Nah, ketika pakai prokes boleh, berarti kalau konser pakai prokes boleh juga dong. Hmm. Itu. Postingan yang kedua adalah waktu itu relaksasi di bandara, sampai waktu itu diundang secara Zoom ke Mata Najwa sama Mbak Nana Najwa Shihab. Karena aku bilang kenapa relaksasi ini diberlakukan sih? Jadi maksudnya ini kok seperti blunder lagi. Yang ketiga, postingan di Wisma Atlet. Yang foto. Bukan, yang foto belum, yang Nat Geo kan. Kalau Wisma Atlet tuh yang ini, yang ada Yang orang dangdutan. mati. Oh, yang dangdutan. Ini kita lihat. Coba nih. Nah, ini ngomongin kontroversi kita dapetin loh ini nih. 5 kontroversi Anji picu kemarahan publik. Coba klik. Tuh, komentari foto jenazah. Bukan yang ini kan? Iya, iya, bukan yang ini. Bukan nih. Coba lagi. Ini anggap virus corona tidak menakutkan. Ini yang tadi. Singkat kata COVID jadi CVD. Enggak sih sebenarnya itu karena gini loh. Ketika kita menuliskan COVID di sosial media, bahkan even itu di Instagram story Mas, itu pasti akan dinotis lebih gitu. Kan Iya ya. kita di story aja nih, kita pakai hashtag aja atau kita menyebut COVID aja itu kan nongol about COVID dan lain-lain gitu. Maksudnya kayak ya udah disingkat gitu aja, walaupun ternyata itu salah gitu kan. Nggak boleh ya? Enggak juga sih. Cuma akhirnya jadi bisa misleading menurut orang-orang kedokteran gitu, yang mengerti kedokteran. Itu CVD itu ada lagi. Oh, beda lagi ya? Beda lagi gitu, dan baru tahu juga. Coba klik lagi. Kritik cover album Dadali. Ini apa? Ini kontroversi terus tuh, dari yang tadi diomongin tambah lagi yang ini. Ini banyak banget loh. Nggak sengaja. Enggak, kalau yang ini enggak sengaja Mas. Anji cuma orang yang suka bersuara. Karena ya buat apa kalau kita punya punya kepintaran kalau dipakai untuk mengibuli gitu. Dan buat apa kita punya kepintaran kalau nggak dipakai untuk bersuara gitu. Toh bersuara bukan berarti mau menjatuhkan kan Mas? Iya, betul. Betul nggak? Betul dong. Kecuali kalau menyuarainya salah gitu. Iya kan, maksudnya bersuara dengan baik. Justru misalnya saya nggak suka sih sama Mas Bos, Mas Dias nih. Terus saya diem, saya menyimpan api dalam sekam di hati gitu. Nah, mendingan ngomong kan, Mas, menurut gua lo gini deh, nggak enak. Gini deh, nggak asik banget sih gitu. Ngomongin portal mulu Mas, nggak asik. Portal yang pertama kali nyebut lu. Oh iya, gue ya. Iya. Misalnya. Nah itu beberapa hal yang tadi dicatat kontroversi itu sebenarnya cuma satu doang yang benar. Yang nomor satu doang tadi, yang soal foto itu.
Oh iya, yang Ya itu foto jenazah itu ya. iya, karena akhirnya aku pun membuat permintaan maaf di Instagram gitu. Karena sebenarnya gini, salah menggunakan bahasa aja. Salah menggunakan bahasa gitu. Ya, tapi memang kalau udah influencer dengan 2 juta followers ya harus hati-hati dong. Ya, ya memang belajar dari dulu sih udah. Gitu ya. Belajar dari dulu. Sebenarnya untuk perbedaan pendapat apapun aku sih nggak pernah ada masalah sih Mas gitu, dan tidak pernah takut untuk menyuarakan itu, tapi kecuali berhubungan dengan hukum. Nah itu berhubungan dengan hukum ternyata kan waktu itu ada pewarta foto Indonesia kan yang mau somasi. Tapi akhirnya aku lihat-lihat, oh iya di sini aku bisa memang salah nih, ya udah aku minta maaf secara besar hati. Ngomongin masalah hukum, katanya Hadi Pranoto yang merekomendasikan apa herbal itu katanya herbalnya juga diminum sama pejabat-pejabat. Aduh. Kepancing gak ya? Gak tahu Mas, coba aja deh. Ya gini sih, itu kalau ngomongin itu tuh agak-agak rumit juga ya. Tapi apa namanya? Tapi banyak kok kayaknya yang mengonsumsi. Gitu. Bahkan sampai dijual di online marketplace gitu. Ya gimana ya, udahlah gitu. Itu kan masalah kepercayaan orang ya Mas ya. Yang jelas sih it gives hope gitu saat itu. Menurutku. Iya, tapi itulah memang sekarang Anji salah satu influencer terbesar di Indonesia, apalagi udah jadi YouTuber apa? Subscribersnya juga udah banyak ya, perlu hati-hati lah. Tapi kenapa jadi YouTuber sih? Dari penyanyi? Enggak, sebenarnya udah lama juga kan? Sebenarnya bukan gini, sebenarnya bukan penyanyi yang jadi YouTuber. Penyanyi yang juga YouTuber. Oh gitu. Iya dong. Penyanyi yang juga YouTuber, yang juga creativepreneur, dan juga bapak, dan juga orang hutan. Orang hutan loh, bukan orang hutan. Orang di hutan. Kan menambah skill nggak ada yang salah dong. Kan kita harus adaptasi atau mati. Betul. Berubah atau punah. YouTube channel aja punya 2 ya? Iya 2 kan? 2 sih. Dunia Manji sama Keluarga Kece. Aku nonton tuh yang sidak tuh. Itu sidak tuh taunya itu lagu dari mana sih? Awalnya tuh nggak konsep sama sekali Mas. Nggak, artinya begitu ada yang nyanyi, taunya orang itu mau nyanyi lagu apa itu gimana? Kalau yang pertama itu benar-benar nggak sengaja. Tapi sebenarnya selama ini sering ngedenger ya kayak gini aja lah. Tadi datang ke sini makan sama Mas Bos, terus tiba-tiba disetelin lagunya. Yeah. Nah itu sering orang ngamen lagu Anji tuh sering. Cuma biasanya didiamin aja, paling cuma makasih ya atau kasih duit gitu. Nah kali ini. Tapi kalau lagi nggak mainin lagunya gimana? Ditungguin. Tungguin terus? Jadi 6 kali gagal sebenarnya bikin konten sidak. Oh gitu ya? Orang nggak pernah tahu. Nungguin di mobil, nungguin. Ya udah dibawain lagi katanya tadi. Kelewat. Sampai akhirnya waktu itu pakai akal. Gimana? Ngakalin lah. Request ada yang rahasia. Oh ternyata gitu. Tapi gini. Kalau ada band cafe nih, band wedding, band cafe, itu pasti bawain lagu Anji. Salah satunya pasti ada yang dibawain. 90%. Berarti kalau sidak ke kafe bisa dong ya? Beberapa kali waktu itu sama Andika kangen band. Sekarang kangen lagi sih ya. pernah juga Mas di kafe kebanyakan gitu. Cuma konten-konten jagoan di channel Dunia Manji itu sekarang sedang tidak bisa dilakukan karena pandemi. Karena semua konten-konten itu adalah di kerumunan atau mengundang kerumunan. Iya. Jadi nggak bisa dilaksanakan di pandemi gitu. Jadi sekarang lebih digencarin podcastnya ya? Salah satunya. Okay. Mau bikin sketsa sih sebenarnya. Oh, wah lucu. Podcast soalnya takut saingan sama podcast Mas Bos. Enggak, yang di sana kan lebih keren di alam baka. Alam apa tuh? Ya gitu lah. Di sini kan enggak. Ngomong-ngomong
Aku juga ada brandnya Pak Bos. Oh gitu ya, iya ya. Bos. Ayam ya? Apa ayam Sebenarnya itu brand untuk banyak. Cuma Oh. pengembangannya baru dimulai nanti lagi. Waduh, pangkatnya tinggian situ dong. Kan Pak Bos, ini masih Mas. Biasanya abis Mas baru Pak gitu kan. Duh, Jadi cuma bahayanya adalah kalau Pak itu biasanya ngasih duit ke Mas. itu dia tuh. Kita tukeran boleh nggak Mas? Aku yang Mas Bos aja deh. Itu naik pangkat tuh dari Mas baru ke Pak gitu. Aku jadi Mas Bos aja deh. Itu brand apa untuk Ya bisa apa aja sih. oh gitu, Pak Tiba-tiba Lugada ada gitu ya. maskor Pak Bos, Wah, gitar Pak Bos. oh iya tuh. Jadi podcastnya gimana? Katanya ada yang tamu nggak mau dipanggil Alif Bata ya. Pernah diundang nggak mau datang tuh gimana sih? Masa nggak mau datang diundang Anji? Alif Bata tuh emang unik. Hah? Alif Bata tuh emang unik orangnya. Dia bahkan bukan gak mau sama Anji, sama semua orang. Oh gitu ya? Iya. Oh. Ini lagi pengen ngajakin collab Alif Bata. Pengen ngajakin collab bertiga sama dia Hendro Priyono. Pengen ngadu kemampuan gitar. Aduh, kita gitaris gagal. Gitaris amatiran. jago, Mas, mainnya. Wah, biasalah. Udah, ini podcastnya gua. Oke. Balik nanti. Oke, nanti. Oh iya, oke. Jadi ya Alif Bata belum sempat. Oh gitu ya? Belum sempat. Alif Bata belum sempat collab yang benar-benar collab, tapi pengen sih gitu. Bro, kita mau ngulik-ngulik nih IG-nya si Anji. Coba Waduh. yang satu deh. Wah, ini dia nih. Ini mirip Deddy Corbuzier ya. Profile fotonya lihat tuh. Kita tuh sempat bikin channel berdua loh. Oh ya? The Baldis nama channelnya. Oh, botak gitu. Dua-duanya Oh. botak. Anji di situ botak. Oh. Nggak pakai kupluk Iya. gitu. Cuma Nggak jalan? jalan tapi waktu itu karena kesibukan akhirnya kita bekukan gitu dan udah ya nggak usah deh gitu. Tapi mau dijalanin lagi nanti The Baldis. Cuma bukan sama Dedi. Cari yang botak lain. Cari botak lain. Oh. Cari botak lain. Ini lihat nih, berkeluarga, berkarya, bersuara. Ini kayak moto partai ini. Ya kan? Iyalah belajar dari kan saya mengagumi Om Hendro Priyono. Kan. Jadi harus tegas gitu. Aduh. Itu kalau PKPI bergerak maju menang. Ya, itu Nah, kan PKPI, gitu kan? Iya, 3 gitu. Big, bigger, biggest. Oh gitu. Itu albumnya Mr. Big. Jadi moto begini bukan karena ada ketertarikan sama politik kah? Dulu kan 2014 politik tuh. Apa, Dukung Prabowo. 2014 dulu. Iya 2014. Tapi waktu ke Monas ngikut-ngikut juga. Nah, Gimana? nih ya. Nah, teret zoom, cuk. Wah. Enggak, ini nih kalau Zoom TikTok in. yang oh no. Gila. Gini loh Mas. Saya tuh menjadi warga negara yang mencoba Memilih semua orang. bukan. Maksudnya mengeluarkan subjektivitas saya sebagai rakyat. Saat itu memang kan jadi waktu 2019 tuh saya membuat sebuah video 14 apa 19? 14. 2019 bikin ya. Oh. Jadi di situ saya bilang 2014 saya adalah pemilih Pak Prabowo. Tapi di 2019 saya memilih Pak Jokowi karena ini dan itu kayaknya jadi satu-satunya video yang kemana-mana deh Mas. Video artis karena nggak tahu kenapa tapi pokoknya sampai ke Pak Jokowi juga gitu sampai jadi saya tuh memang suka bersuara tapi dengan pembahasan yang baik lah, penyampaian yang baik. Enggak, tapi konsernya kemenangan Pak Jokowi di Monas ikut kan? Ikut. Padahal kan dukungnya Pak Prabowo. Enggak. Hah? Itu 2019. Bukan 2014. 2014 nggak ikut apa-apaan. Oh, enggak ikut apa-apa? Enggak. Saya tuh nggak mau ikutan campaign gitu tuh. Maksudnya bahkan kalau diminta bikin video untuk mendukung capres ini nggak mau. Itu kemarin benar-benar mau bikin sendiri aja. Bahkan mau dikurasi nggak mau. Nggak ada yang minta, nggak ada yang Enggak, pokoknya gue mau bikin begini. tergerak aja. Gitu.
Nah, ini dia nih, Anji kena musibah mobil Anji dibobol maling saat ditinggal makan pecel lele. Tuh. Wah. Tuh orangnya tuh. Aku Ini- lagi di Puntang. Ini kayak kualat ini, kontroversial terus soalnya. Jadi Enggak lah, Mas. makan pecel lele sedikit langsung mobilnya dibobol maling. 2 laptop raib. Wah. Bukan itu yang kualat tuh, tim saya tuh. Ini Dia yang bawa mobil. Ada video-video apa gak di laptopnya? Enggak ada. Enggak, itu videonya mereka. Timnya. Jadi saya tuh udah di Puntang. Aku tuh udah di Puntang. Pakai mobil yang ini, pakai mobil yang satu. Nah, mobil yang satu dibawa sama 2 orang tim. Menyusul karena mereka harus menyelesaikan beberapa kerjaan dulu di Cibubur. Sebelum berangkat ke sana, dekat rumah mereka makan. Dibobol gitu. Ya artinya mereka masih yang punya banyak masalah tuh. Terus nggak dimarahin lagi. Gitu ya. Nggak dimarahin. Ini menengok rumah keluarga Anji yang pembangunannya sempat terhenti sebab Oh, pandemi. Iya betul. Gila nih rumahnya gede amat. Ini baru ya, Bro? Sedang masih Sedang? lagi finishing sih, Mas. Oh. Lagi finishing. Di mana nih? Di Cibubur, dekat rumah yang sekarang. Oh, di situ juga. Karena memang udah kebetulan dapat lokasi yang bagus, cul-de-sac dia. Jadi di pojok hook gitu. Benar-benar di pojok buntu. Yang desain siapa yang desain? Arsiteknya temennya istri, Oh. dia cukup oke lah, dia ngedesain motor juga kok. Julian Palapa namanya. Desain motor bisa desain rumah gitu. Ya, Wah, oke lah ya. mantep. Kelihatannya gede Itu sebenarnya. Like by Dr. Tirta, seneng tuh dia. Dr. Tirta. Iya. Tapi Oke. ngomongin yang like by itu aja, Nah, Ega Della Toya, ini Mas. siapa nih? Ini screenshotnya siapa sih ini? Ini siapa sih ini orang nih? Ayo. Ega. Siapa yang Desa- screenshot? Betul lah. Berarti dia follow Ega tuh. Gitu, itu siapa sih? Ega Della Toya tuh ya ini musisi juga, musisi indie. sorry. Oke, nggak tahu gue. Gue tahu Dokter Tirta. Enggak, itu. indie kok, indie. Oh, oke. Sorry. Tahu nih bangun rumah, bangun Puntang, kayaknya banyak banget duitnya. Kan ada sumbangan dari yang di sana tuh. Dari energi. Energi. Enggak, lagi nyari investor nih. Cie. Oh, iya. Oke, coba lihat lagi. Anji ungkap penyebab alami kebotakan gara-gara gonta-ganti warna rambut hingga sering pakai topi. Ini Aduh. podcastnya macam-macam ya. Isinya udah mulai dari yang politik, terus tiba-tiba nih soal kebotakan gitu. Serius sekali. Aduh. Enggak, tapi ini jujur, aku belum pernah ngomong di podcast mana-mana, hanya di podcast Mas Bos nih. Apa? Salah ya, harusnya ngomong gitu lu ya. Oh iya. Enggak, aku Oke, pernah, Mas, ini- aku pernah botak soalnya Bos, serius. Serius? Ya ini makanya ini cuman di podcast yang ini. Karena aku nggak pernah diundang di podcast mana lagi. Loh, ini mau diundang loh, Mas. Mau diundang Iya. loh, Mas. Aku dulu botak berapa tahun yang lalu, tapi ke dokter. Oh gitu. Iya betul, serius. Kalau ini bener, ada di Pondok Indah lah gitu. Ke situ klinik dikasih obat, akhirnya ya begini. Oh gitu. Iya, Bisa ya? Ya masih pitak sih sedikit tapi gitu. Tapi udahlah, Mas. Jadi kalau aku tuh udah jadi Hmm. ya kan mau bikin channel The Baldis, Oh kalau misalnya iya. nggak botak Oh, nggak bisa jelek ya. dong. Iya, bener juga. Nggak Tapi laku tapi dah. ini benar sih, benar. Tapi bukan gara-gara gonta-ganti warna rambut sih sebenarnya. Bukan ya? Itu kayaknya memang Keturunan? begitulah. Kali. Ya bokap sih gitu. Hmm. Bokap tuh dia pikir dia pintar gitu kan. Bikin Ya kan soalnya kan kalau botak depan kan pemikir. Heeh. Kalau botak belakang kan pintar. Heeh. Kalau depan belakang kan dia pikir dia Beda-beda. pintar. Aduh. Gue bercanda mulu. Coba lanjut lagi apa nih? Pamer wajah tua pakai filter. Anji disebut mirip kakek Sugiono. Sugiono tuh siapa sih? Itu yang kakek Jepang itu, kakek Yang mana sih? legend. Yang mana? Dia kakek mesum. Hah? Iya, Mesum? kakek mesum kan, bener kan? Kakek Sugiono yang sama cewek-cewek muda gitu-gitu. Oh, nggak Gak tahu ya? Nggak Percaya. Bisa nonton di mana videonya? Terus terang aku nggak pernah nonton sih, Mas. Nih ini jadi
Aku memang berencana di kontenku membuat 3 karakter. Hmm. Karakter Anji Mm-mm. yang sekarang, karakter Opaman, Opaman tuh apa? Opa Manji. Opa Manji. Opa Manji. Manji. Yang ini. Iya, yang Yang kakek ini. Sugiono. Dia Terus? udah 90 tahun umurnya, Heeh. tapi masih segar, masih bisa bernyanyi di wedding dan company Oh. gathering. Ada Anji, ada Opa Manji, sama ada yang anak mudanya. Hmm. Itu Anjay. Ya ampun. Kalau Anji gue tahu bahasa. Iya, jadi Kacau lu. jadi semuanya musisi nih. Oh. Semuanya musisi. Kalau Hmm. Anjay itu masih umur 20 tahun. Hmm. Kalau Anji ya sekarang, sama Hmm. Opa Manji tuh umurnya udah 90 tahun tapi dia masih sehat, Emang masih bermain di-create musik. orang itu, 3 itu. Iya, dan Emang. aku sendiri juga yang jadi. Heeh. Sekarang kita udah punya Face App. Iya, iya. Face App kita bisa bikin video, Hmm. video bisa tua bisa muda Mm-mm. gitu. Ya pasti terdukung dengan teknologi ini. Mantep juga ya, ternyata ngomong sama Anji dari tadi kita nggak pernah ngomongin musik ya, padahal musisi. Oh iya ya. Tahu nih, gue kasih tahu tuh. Mas, tapi gue boleh ngomong satu hal nggak? Eh, Jadi kan tadi kan Mas Dias kan ngomong eh, Anji ini banyak kontroversi Hmm. gitu. Sebenarnya iya dan tidak. Hmm. Iya memang ya terlihat seperti itu, Hmm. tapi tidaknya adalah sebenarnya banyak hal-hal lain di luar kontroversi Hmm. yang berupa prestasi yang jadi. Hmm. Cuma tidak diberitakan Hmm. gitu. Kayak di tahun 2018 aku pernah dapat piala untuk 3 hal berbeda. Jadi di AMI Awards sebagai penyanyi solo pria pop terbaik. Hmm. Terusnya di tahun yang sama 2018 juga lagu yang aku tulis menjadi lagu yang paling banyak dicari di Google. Hmm. Dan satu lagi mendapat Social Media Awards sebagai sebagai persona di sosial media yang memberikan sentimen positif dari majalah marketing. Artinya sebagai kreator, sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi, aku mendapatkan penghargaan di tahun yang sama. Tapi kalau di mata aku, memang Anji udah melakukan suatu hal yang menurut saya sangat positif dan memberikan dampak yang luar biasa loh terhadap misalnya Gunung Puntang. Puntang ya Mas. Itu kan coba gara-gara ada Anji di sana, semua mata memandang Gunung Puntang. Itu bisa menjadi objek pariwisata tersendiri. Iya. Iya memang Serius loh, tujuannya seperti dengan itu, Mas. apa terlepas dari tadi kita bicara mengenai portal lah, roh halus dan lain sebagainya, tapi membuat orang memandang. Jadi kayaknya despite everything else, itu saja sudah memberikan dampak yang sangat baik untuk Jawa Barat. Salah satunya Mas ya. Pengennya memang memberikan dampak positif lah. Udah makin tuwir nih Mas. Udah makin tuwir. Tapi bener loh, jadi orang memang apa ya, jadi mulai baca, mulai lihat ya. Itu kan yang seharusnya dilakukan pemerintah dan Anda membantu dalam hal ini gitu. Ya, karena menurutku aku punya kapasitas untuk itu. Jadi ya udah sebenarnya pengen sekalian ngajak teman-teman juga sih, teman-teman public figure, influencer gitu. Minimal kembangkan desa tempatmu berada atau berasal. Saat ini kita perlu memberikan hal-hal positif untuk lingkungan kita kan. Ya yang terdekat aja. Gitu. Kalau misalnya dari Blitar, coba deh di Blitar dikembangin. Saatnya kita kembali ke desa, saatnya kita membangun desa, saatnya kita memberikan manfaat lebih dan mengoptimalkan hal-hal baik yang ada di sana gitu supaya lebih berguna. Gitu sih Mas. Sangat Serius banget setuju. ya. Betul. Enggak, artinya siapa orang yang tahu mengenai negara Puntang, Gunung Puntang kalau nggak karena Anji. Itu kan dari dulu site itu atau lokasi itu sudah terlupakan. Iya. Bahkan di sana aja udah reruntuhan. Iya. Udah jadi tempat sampah Mas. Jadi ya Banyak ya tempat camping tapi banyak sampahnya gitu. kalau kita lihat di sosial media, di internet, pasti bicaranya mengenai Anji. Itu kalau misalnya ada satu orang seperti Anji di setiap kabupaten di Indonesia, bayangkan gitu. Yuk. Objek pariwisatanya seperti apa yang bisa kita hasilkan gitu. Ya.
terutama setelah pandemi ini ya Mas ya. Maksudnya sekarang kan memang lagi ngedevelop sistemnya juga, dan juga apa ya, SDM-nya di sana kan perlu dilatih dulu bagaimana caranya nge-treat tamu dengan baik, bagaimana cara menjadi guide yang baik gitu, menyediakan makanan yang baik dan lain-lain gitu. Manpowernya ya, SDM-nya perlu dikembangin. Ya cukup PR tapi menyenangkan kok. Nah, ngomongin kontribusi kepada masyarakat Iya. seperti Gunung Puntang, nih coba lihat tadi Ini apa lagi lanjutannya. nih, banyak lagi nih. Enggak, Gue deg-degan loh tiap buka. enggak. Nah ini tadi kita Oh. udah bicarakan, Anji rela jual gitar demi bantu orang lain. Hasilnya akan digunakan untuk membantu masyarakat. Ini kan menurut aku hal-hal yang seharusnya diangkat daripada yang kontroversi-kontroversi yang tadi kita bicarakan. Coba lanjut lagi, ada apa nih? Nah, punya info di mana bisa beli APD yang baik kualitasnya. Bulan Maret loh Mas. Nah, bulan Maret. Maret 2020 ketika waktu itu APD lagi kekurangan dan aku menyumbang berapa ratus gitu APD tanpa dipublikasikan saat itu. Kita memang perlu orang-orang seperti itu, bro. Jadi orang yang bisa memanfaatkan ketenarannya bukan hanya untuk bergosip ria, tapi juga untuk membangun atau memberikan hal-hal positif untuk masyarakat. Dan yang Anji lakukan itu dari Puntang, dari APD, dari gitar. Makanya Mas, ketika aku dibilang aku menyepelekan dan meremehkan, ini salah satu hal yang sebenarnya bisa mengcounter itu sih. Gitu. Cuma kadang-kadang kan orang hanya melihat yang saat itu, nggak ngelihat belakangnya, nggak ngelihat apa yang udah dilakukan gitu. Jadi ya, tapi kan nggak mungkin menjelaskan terus menerus. Ada Coba, lagi nggak ada yang nih, coba lanjut. bagus-bagus dong? Nah, ini dia aku yang mau nanya. Udah dari musisi, jadi YouTuber, lalu membuat dampak positif kepada masyarakat, ujung-ujungnya dia post ini. Saya mau pensiun sebagai musisi, mau dikenal sebagai rakyat biasa, tapi tetap nyanyi, menulis dan merilis lagu. Gitu. Iya Mas, mau pensiun memang. Kenapa? Tapi kalau pensiun kan, jadi pensiun disebut sebagai musisi. Tapi kan nggak salah kalau mau ngerilis lagu. Lo Mas Dias juga pejabat publik, bisa main gitar, asik-asik aja. Tapi nggak punya album loh. Ada album foto doang. Kita bikin ya. Jadi pensiun saya mau jadi vokalisnya Mas Bos. Enggak sih, sebenarnya ini salah satu. Sebenarnya ada dua hal, memang benar-benar mau pensiun. Tapi tetap bernyanyi dan merilis karya. Yang kedua adalah, ini sebenarnya sebuah bentuk satir sih Mas. Karena ketika saya bersuara, menyuarakan hal-hal lain kayak misalnya tentang sosial ekonomi masyarakat, tentang hal-hal yang nggak berhubungan dengan musik, suka dibilang udah deh lu musisi, lu main musik aja, gak usah ngomongin yang lu nggak tahu gitu. Tapi kan saya rakyat, saya juga bisa ngomongin banyak hal dong. Makanya ini sebenarnya bentuk sebuah sindiran. Saya mau pensiun jadi musisi, jadi saya bisa ngomongin apaan aja karena saya rakyat biasa. Gitu. Dan selama Anji masih bisa memberikan dampak yang positif, why not? Kenapa harus jadi musisi terus? Bisa jadi rakyat biasa tapi kontribusinya besar, atau menciptakan musisi-musisi lain seperti di Holy Wings Academy. Anda kan kepala sekolahnya, ya? Risetnya jago ya. Hebat sekali loh. Saya kayak baru kali ini ke podcast, tapi pembahasannya banyak sekali. Holy Wings itu aku sangka jual ayam goreng doang. Ya sama, atau tempat hangout ya. Tapi sebenarnya ya waktu itu, jadi Holy Wings itu tadinya kan kalau sesuai rencana tahun 2022 tuh udah lebih dari 50 gerai. Nah kan gerai-gerai itu membutuhkan musisi untuk mengisi di sini karena 7 hari dalam seminggu dan setiap hari itu ada 2 performer. Jadi dibutuhkan untuk ngisi. Nah kita membentuk akademi. Jadi Bang Anji yang mengajarkan, ya, sebagai kepala sekolah merekrut. Di situ dilatih lalu disebar ke gerai-gerai itu. Yang diajarkan apa, Bro? Performance yang tepat, gitu, performance yang asik, terus ya mengelola sosial media mereka,
Cuma kita udah siap-siap, kita udah bikin kantor, kita udah bikin studio, tempat mereka asramanya. Udah keluar banyak loh Holy Wings itu. Terus pandemi dan akhirnya harus ditunda dulu programnya. Diganti jadi Holy Wings Records. Nah, hal-hal begini kenapa nggak diangkat? Dan kenapa yang diangkat Hadi Pranoto melulu ya? Nggak tahu. Ya karakteristiknya kan memang kayak gitu. Lebih suka mengangkat hal yang ya berbau kontroversi lah. Tapi hebat loh, berarti memang Anji ini ingin menciptakan musisi-musisi lagi di Indonesia nih. Semoga dengan Bang Anji nih para musisi lain juga bisa melihat bahwa di musisi itu tugasnya bukan hanya main musik, tapi bagaimana juga memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Iya, pengennya begitu Mas. Melalui YouTube saya juga berbagi. Atau di Instagram saya di highlight story saya tuh ada kelas musisi. Gitu, saya kasih beberapa hal tentang copyright. Terutama copyright sih, copyright, hak cipta, ya copyright hak cipta ya. Ya pokoknya tentang hak cipta, tentang publisher, tentang hal-hal seperti itu. Karena sekarang kan ini kan showbiz, jadi kita bukan cuma hanya create music aja, tapi ada bisnisnya gitu. Ini kita mau lihat lagi nih, setelah pensiun, apakah ini yang akan dilakukan oleh Anji? Kok Anji M ya? Anji M. Anji Manji ya, cuma seorang bapak yang suka berjemur pagi sambil menjemur tanaman. Inikah yang akan dilakukan seorang Manji setelah pensiun? By the way, itu tanamannya diajak ngomong nggak? Oh, diajak ngomong. Itu diajak ngomong tuh. Orang mereka udah bisa beli bisa beli makanan sendiri. Udah bisa disuruh-suruh ya? Bisa disuruh. Gila, itu bercandaan bapak-bapak kita ya. Kayak itu bercandaan jadul gitu deh maksudnya. Sama-sama wong Jawa sih soalnya, jadi tahu lah bercandaan bapak-bapak Jawa tuh. Bercandaan udah basi banget ini, udah bisa disuruh beli rokok nih gitu. Kelewat garing banget. Iya kan? Gila. Ya salah satunya lah Mas, sampai hari ini pun udah begitu kok. Hari ini udah begitu. Di luar panggung ya Anji ya bapak-bapak biasa, suka ngurus tanaman. Tapi nggak bapak-bapak biasa sih. Itu ibu-ibu biasa. Ibu-ibu. Enggak, tapi serius, ini istriku suka begini. Sama, iya. Nah, tahu kan? Tahu. Suka ngajakin ngomong. Kalau itu enggak. Oh enggak ya? Belum Mas, berarti. Kalau nyemprot tuh yang nah, nyemprotnya aku juga baru tahu. Ternyata tanaman itu nyemprot nggak bisa begitu aja, ada tekniknya. Iya. Aduh, repot juga ya gitu. Yang like Tiara ya. Nah, ini siapa lagi nih? Screen capture ya. Aduh. Banyak sekali Mas, di sini pembahasannya hebat loh. Iya, tapi udah segitu aja deh. Tim risetnya hebat loh. Tim riset ini ngaco-ngaco semua nih sebenarnya. Enggak, tapi asik sih. Saya enggak menyangka bahwa di podcast Mas Bos ini saya pikir akan bicara Ji, bagaimana kamu mempertahankan kestabilan di negara Indonesia menurutmu? Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan dengan negara puntang? Dan tunggu saja di 2024 nanti Anji akan mencalonkan diri sebagai Raja Puntang. Raja Puntang. Yang memilih roh halus semua ya. Banyak tapi Mas. Aduh. Jadi gitulah tadi perbincangan kita sama Bang Anji. Ternyata kita nggak terasa selama sudah hampir 1 jam kita berdiskusi. Tidak pernah berdiskusikan mengenai musik sama sekali. Nggak ngomongin musik. Kacau bener. Ya artinya cocok loh buat pensiun ya. Tapi dari apapun yang Anda dengar di luar sana, kontroversinya mengenai Anji, saya melihat sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa kita angkat. Tapi entah mengapa hal itu tidak ada di permukaan. Beliau ini walaupun seorang musisi awalnya, tapi ternyata ketika sudah semi pensiun, mungkin aku bilang sudah dari musisi, tetap memberikan dampak positif kepada masyarakat. Mencobalah Mas. Gunung Puntang, jual gitar untuk membantu orang, APD, dan lain sebagainya. Jadi itulah seorang Anji di mata Dias Hendro Priyono. Terima kasih Mas, terima kasih. Makasih Bro Anji. Makasih. Sampai Mas ketemu Bos. lagi. Sampai ketemu. Jangan lupa senyum hari ini. Yeah.